Halo Hovers, apa kabarnya hari ini? Kami terus berharap dan kami terus berdoa supaya keadaan kita dalam keadaan yang sehat, bahkan baik-baik saja. Hari ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing secara live streaming. Namun saya percaya sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan terus bekerja saat hati kita tertuju kepada Tuhan. Ini juga menjadi wujud nyata kita mendukung program pemerintah, yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Oleh sebab itu malam hari ini, sebelum kita beribadah, siapkan hatimu yang terbaik, beri fokusmu yang terbaik, biar malam hari ini menjadi malam yang spesial ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan malam ini untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas untuk bekerja bagi kami. Biarlah malam hari ini kami memberikan hati kami yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menikmati kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, bekerjalah dalam ibadah kami malam hari ini. Hati kami telah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan beribadah kepadamu dengan segenap hati. Berkati semua yang terlibat di dalamnya, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami mulaikan ibadah Hof malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Itu mari kita meminta Tuhan agar Tuhan mengurapi kita semua. Mari mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian. Tuhan, Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengurapi kami semua. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo Hovers, apa kabarnya? Saya percaya semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa. Nah rekan-rekan Hov yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada rekan-rekan sepanjang bulan ini adalah Spirit of Excellence. Ya, jadi teman-teman perlu belajar, perlu mengerti bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup secara luar biasa. Kata excellent itu sendiri berasal dari kata exceed atau kata excel yang artinya mengungguli, melampaui. Ya, ini bicara tentang satu kualitas yang luar biasa, satu kualitas yang sangat baik. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kita harus punya kualitas hidup yang baik. Nah, kenapa kita perlu melakukan segala sesuatu secara luar biasa, secara excellent, secara baik? Tentu kita harus mengerti bahwa kita melakukan segala sesuatu harus dengan luar biasa, harus dengan baik, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang luar biasa itulah yang kemudian mendorong kita, menggerakkan kita, sehingga kita juga mampu untuk hidup secara luar biasa. Nah hari ini secara khusus kita akan melihat satu bagian, satu nilai khusus dari Spirit of Excellence yang berbicara tentang perbuatan baik. Nah perbuatan baik itu sendiri di dalam kekristenan itu tidak berbicara tentang memperoleh keselamatan. Jadi tentu teman-teman mengerti karena ini sering kita ulang-ulang bahwa kita tidak pernah berbuat baik untuk kita memperoleh keselamatan. Tetapi kita berbuat baik sebagai bentuk ucapan syukur kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Nah perbuatan baik sendiri itu dicatat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Di sana bunyi ayatnya demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita lihat di sini bahwa melakukan kebaikan itu adalah kehendak Allah dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Teman-teman akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi itu adalah tujuan hidup kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harus jadi terangnya Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya untuk kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia yang sekali lagi penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakbaikan. Nah, rekan-rekan Hov yang dikasihi Tuhan, setiap pengertian, setiap pengetahuan, setiap akal budi yang kita sampaikan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik itu memang dapat menginspirasi orang-orang. Tetapi kita perlu perbuatan agar semuanya dapat dirasakan dan jadi lebih hidup dalam kehidupan orang lain. Nah, kita pernah lihat quote-quote yang menarik, quote-quote yang tentunya saya percaya itu memberkati kita, menguatkan kita. Tetapi lebih dari sekedar kata-kata, lebih dari sekedar tulisan-tulisan yang menguatkan kita, kita perlu ada contoh nyata. Kita perlu ada orang-orang yang lewat tindakan mereka menunjukkan, menghidupi setiap quote-quote yang kita baca itu. Nah karena itu saya mendorong rekan-rekan Hov, kita tidak sekedar hanya jadi orang-orang yang kemudian sekedar memenuhi media sosial kita dengan quotes-quotes rohani atau kata-kata bijak, kata-kata motivasi seperti itu yang mungkin terlihat indah dibaca orang itu mengenakan, itu baik, sangat-sangat baik. Tetapi kemudian dari cara kehidupan kita yang dilihat oleh orang, ya itu juga kita harus menunjukkan cara hidup yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga itu sejalan dengan apa yang kita tulis di media sosial kita. Karena tentu akan sangat aneh ketika kita menulis sesuatu yang baik di media sosial kita, tulisan-tulisan yang baik, tetapi di kehidupan nyata kita justru seperti bertolak belakang dengan diri kita yang ada di media sosial. Ya, tentu ada banyak contoh orang-orang yang seperti itu dan saya berharap kita tidak jadi
bagian dari orang-orang yang seperti itu, yang punya kehidupan yang berbeda di media sosial, kelihatannya baik sekali, tapi ternyata ketika dijumpai di kehidupan nyata, dia orang yang kata-katanya kasar, dia orang yang terlihat angkuh, dia orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itu mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita lihat, kita belajar hari ini tentang spirit of excellence, kita belajar sesuatu tentang mengapa kita harus melakukan perbuatan baik, dan kalau kita melakukan perbuatan baik caranya harus seperti apa. Ya, karena teman-teman tahu bahwa bicara tentang spirit of excellence, bicara tentang satu perbuatan yang luar biasa, maka orang percaya itu tidak hanya diminta oleh Tuhan untuk harus menunjukkan perbuatan baik, harus berkelakuan baik, harus bersikap dengan baik, tetapi lebih dari itu kita harus melakukan kebaikan secara excellent, secara luar biasa. Kita harus punya nilai itu dalam setiap perbuatan kita. Nah, tentu teman-teman mulai bertanya, kalau begitu bagaimana kita bisa melakukan kebaikan secara excellent, secara luar biasa? Nah, mari kita lihat hal yang pertama, bagaimana nilai spirit of excellence itu dapat terwujud lewat perbuatan baik kita. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi excellent dalam perbuatan baik kita, maka setiap perbuatan baik kita itu harus kita lakukan didasarkan oleh kasih. Perhatikan ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan begini, lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, perhatikan di sini bahwa kebaikan kita menjadi excellent ketika kita melakukannya dengan kasih. Tentu kita sering dengar bahwa orang bisa melakukan kebaikan tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa dia berbuat baik. Nah, saya percaya kita harus mendasari setiap perbuatan baik kita dengan kasih, karena motivasi kita adalah didorong oleh kasih dalam setiap tindakan kita. Nah, contohnya seperti apa? Kasih itu tidak memandang muka, maka perbuatan baik kita terhadap sesama tentu tidak bisa kita lakukan hanya kepada orang-orang yang kita senangi saja, atau orang-orang yang kita sukai saja, atau teman dekat kita saja. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik didasarkan oleh kasih, dan kasih itu tidak memandang muka, maka kita tidak pilih-pilih orang ketika kita berbuat baik. Orang yang dekat dengan kita tentu merasakan kebaikan kita, tetapi orang atau teman yang mungkin bukan best friend kita, teman yang bukan teman baik kita, itu pun adalah orang-orang yang harus merasakan perbuatan baik kita. Ya, apalagi kalau itu adalah orang-orang yang kita tahu dia sedang membutuhkan pertolongan, dia sedang membutuhkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Maka jangan segan, kita harus menolong orang itu walaupun itu orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bahkan teman-teman, kita harus mengerti bahwa bicara tentang kasih yang tidak memandang muka, kita bahkan harus berbuat baik terhadap orang-orang yang bahkan memusuhi kita. Orang-orang yang bahkan mungkin suka ngomongin kita, orang-orang yang tidak mau berteman dengan kita, orang-orang yang bahkan secara terang-terangan dia nggak suka dengan kita. Apakah rekan-rekan Hope mampu untuk kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang suka ngomongin kita di belakang? Ya. Kalau kita mau setiap perbuatan baik kita itu menjadi excellent, maka kita harus melakukan perbuatan baik itu bahkan terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan itu semua hanya mungkin ketika kita mendasari perbuatan baik kita oleh kasih. Ya, jadi kasihlah yang membuat perbuatan baik kita itu menjadi luar biasa. Perbuatan baik kita menjadi spirit of excellence ketika kita punya kasih di dalam diri kita. Ya, kasih itu sabar. Artinya setiap perbuatan baik kita itu juga didasari dengan kesabaran. Kenapa ini penting? Karena setiap perbuatan baik kita belum tentu kemudian juga mendapatkan respon yang baik. Ya, ada kita sudah maksudnya baik, melakukan kebaikan kepada orang, tapi salah dimengerti. Akhirnya kita malah dijauhi, kita malah ditolak. Ya, ada kejadian-kejadian seperti itu. Kita coba kasih masukan yang baik ke teman kita, tapi kemudian kita dianggap, kamu sok menggurui, kamu sok menasehati. Ya, kita dianggap sok lebih tahu dan lain sebagainya. Kemudian kita ditolak. Ya,
Dan teman-teman, kita harus mengerti kalau kita punya kasih, kita nggak akan merespon itu dengan oke, kalau begitu aku nggak mau lagi untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap kamu, aku nggak mau lagi kasih masukan-masukan yang baik, aku nggak mau nasihatin kamu, aku nggak mau peduli terhadap hidupmu lagi. Ya. Tetapi kalau kita punya kasih, maka kita tentu akan sabar. Oke, dia menolak setiap apa yang aku lakukan saat ini, tapi itu tidak menjadi alasan untuk aku berhenti berbuat baik terhadap orang itu. Nah, ini penting untuk dimengerti oleh rekan-rekan Hoppers. Ya, bicara tentang kasih, kita bicara tentang kesabaran. Ya, kita nggak perlu ngegas ketika kebaikan kita ditolak. Wah, kita akhirnya jadi marah-marah. Jangan. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan motivasi kasih, dia kemudian nggak akan komplain bahkan ketika perbuatan baiknya itu diabaikan, ditolak, atau bahkan ketika dia sudah berbuat baik, tapi kemudian kebaikannya dia itu dilupakan. Ya, karena betul-betul dia tulus, karena betul-betul dia didasari oleh kasih. Ini spirit of excellence dalam perbuatan baik. Nah, kasih itu murah hati, artinya nggak pelit. Ya, kalau kita masih memikirkan diri kita sendiri, egois, kita akan sulit untuk melakukan kebaikan. Setiap kita punya niat untuk melakukan kebaikan, kadang itu terhambat. Kenapa? Karena kita mikir dulu, kalau aku tolong dia nanti aku gimana? Aku juga masih butuh nih, misalnya ini soal duit. Aku bisa tolong temanku ini nih, dia lagi kesulitan dalam hal keuangan. Aku pengen tolong sih, kayaknya dia lagi butuh sekali. Tapi kemudian kalau aku kasih dia, akunya nanti ada keperluan yang aku mau beli juga, aku nggak bisa nih. Ya nanti aja lah aku tunda. Padahal teman kita ini sangat-sangat membutuhkan, dan kalau kita lihat sebenarnya keperluan diri kita bisa kita tunda dulu untuk kita menolong dia. Ya, tapi karena kita nggak memiliki kasih, jadi sulit untuk kita melakukan kebaikan. Jadi sulit untuk kita berbuat baik kepada teman kita. Kalian pernah nggak sih punya teman yang dalam pertemanan hanya pengen ditraktir gitu ya? Gak enak kan kalau punya teman kayak gitu. Kayaknya kalau kumpul-kumpul makan-makan, dia pengen ikut tapi dia nggak mau untuk ikut bayar, dia maunya dibayarin terus, dia maunya ditraktir. Tentu punya teman seperti itu sangat-sangat gak enak. Ya ingat bahwa berbuat baik itu kita gak sedang berharap dapat imbalan dari orang. Ya karena kita tahu setiap perbuatan kita itu dinilai dan dilihat oleh Tuhan. Oke, jadi ini yang pertama ya. Jadi perbuatan baik kita itu menjadi excellence ya, ada spirit of excellence-nya ketika kita dasari dengan kasih. Nah, kemudian hal yang kedua, kebaikan kita itu dikatakan excellence ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah ya. Ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 di sana berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, terlihat di sini bahwa kebaikan itu dikatakan excellent dilihat dari tujuannya. Ya, kebaikan yang kita lakukan harus punya tujuan, dan tujuannya bukan agar kita dipuji. Wah, dia orang baik nih. Ya, dia orang yang dermawan, dia orang yang perhatian terhadap teman-temannya. Pokoknya dia teman yang baik sekali lah. Itu bukan menjadi motivasi kita. Pujian orang, pandangan orang, itu bukan menjadi motivasi kenapa kita harus melakukan kebaikan. Kita berbuat baik, tujuannya seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 16 tadi, adalah agar Tuhan, agar Allah dipermuliakan. Ya. Kalau kita melakukannya untuk kita mendapat pujian, kita bisa jadi kecewa. Ketika kita lakukan kebaikan, tapi kemudian kita nggak mendapat pujian, kita nggak dapat kata-kata yang baik dari teman kita, ya kita jadi kecewa. Kenapa kok aku udah coba lakukan kebaikan tapi mereka nggak peduli kepada aku, mereka nggak puji aku ya. Tetapi kalau orang yang benar-benar mengejar membawa pujian itu untuk Tuhan dalam setiap perbuatan baiknya, dia tidak akan menjadi kecewa, dia tidak akan mengharapkan pujian dari manusia di dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Mungkin kita berpikir apakah bisa dari perbuatan baik kita kemudian itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Coba teman-teman baca di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan begini. Rasul Petrus menasihati jemaat Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya di tengah-tengah orang yang tidak percaya ya. Teman-teman juga tentunya bergaul di sekolah atau di pertemanan kalian ada orang-orang yang tidak percaya. Nah, tapi kemudian Petrus katakan begini, miliki cara hidup yang baik supaya apabila mereka memfitnah kamu, artinya mereka jadi salah sangka, ya, memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah
pada hari Ia melawat mereka. Jadi teruslah berbuat baik. Mungkin belum terlihat hasilnya. Ya, belum terlihat hasilnya. Aku sudah coba berbuat baik, tapi teman-temanku rupanya nggak berubah. Mereka juga tetap dengan kelakuan mereka. Aku coba kasih masukan-masukan yang baik, kasih nasihat-nasihat yang baik. Aku coba menasehati mereka, mengasihi mereka dengan tulus. Tapi tampak seperti tidak ada perubahan. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena seperti yang Rasul Petrus katakan, ada waktu di mana ketika Tuhan melawat mereka, mereka kemudian akan jadi berubah. Mereka akan kemudian percaya dan mengerti setiap kasih Tuhan yang terlihat dari perbuatan baik yang teman-teman tunjukkan. Ya, jadi buat kalian yang hari-hari ini lelah dengan kebaikan-kebaikan yang tampaknya tidak ada balasan, saya katakan jangan menyerah. Tetaplah berbuat baik terhadap temanmu yang nampaknya ngeselin, temanmu yang nampaknya bikin kamu bete terus. Tetaplah mengasihi, tetaplah berbuat baik. Tetap tunjukkan itu semua sampai nanti teman-teman bisa lihat bahwa apa yang kita lakukan itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya percaya bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik itu akan menghilangkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk dari seseorang. Karena itu kalau teman-teman bergaul, taburlah setiap kebaikan. Karena orang-orang yang ada di lingkungan teman-teman itu yang melihat kebaikan teman-teman dan mereka juga kemudian akan berubah perlahan. Semua butuh proses. Mereka akan juga berubah untuk jadi lebih baik. Tapi kalau kita yang jadi terpengaruh, tentu akan sulit kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman bahwa ternyata setiap perbuatan baik kita itu juga jadi cara kita untuk bersaksi tentang Tuhan kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Ya. Tentu ini penting bagaimana kita memperhatikan penampilan kita bukan hanya ketika kita ada di gereja, ketika kita melayani, tetapi juga ketika kita ada di luar, ketika kita bergaul. Oke, hal yang ketiga, bagaimana kemudian perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang excellent, menjadi sesuatu yang luar biasa. Selain kita lakukan dengan kasih, kita lakukan untuk tujuan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang ketiga, setiap perbuatan baik kita itu akan dikatakan punya spirit of excellence ketika kita melakukannya dengan totalitas. Ya, perbuatan baik kita menjadi excellence ketika kita melakukannya dengan totalitas. Di Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini ada nilai totalitas di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati, dengan totalitas. Sesederhana apapun, sekecil apapun perbuatan baik yang teman-teman lakukan, lakukanlah dengan totalitas. Ya, jadi kita lihat bahwa perbuatan baik itu harus dilakukan dengan totalitas. Bicara tentang totalitas itu tidak bicara tentang besar kecilnya perbuatan baik kita. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana pun kita harus melakukannya dengan segenap hati, dengan total. Ya, untuk teman-teman menjadi unggul, menjadi luar biasa, itu tidak harus dimulai dengan langkah besar yang terlihat spektakuler. Ya, kalau aku sudah bantu 100 orang, wah kayaknya aku jadi orang yang luar biasa ya. Kalau teman-teman pernah dengar satu tokoh namanya Mother Teresa, dia orang yang terkenal dengan belas kasihannya, terkenal dengan perbuatan baiknya yang berdampak di India, dirasakan oleh orang-orang di India. Oh, dan kemudian kita bilang, oh ya kalau saya jadi orang yang berbuat baik, punya spirit of excellence itu, kemudian saya harus jadi seperti Mother Teresa. Tidak harus seperti itu, tetapi hari-hari ini siapa yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang kamu tahu bisa kamu rangkul dan kamu tunjukkan perbuatan baik kepada dia, atau bisa dimulai dari orang tua, kakak atau adik yang ada di rumah. Dari skup yang paling kecil itu saja kita harus lakukan secara totalitas, maka kita punya spirit of excellence. Apa artinya ketika kita mampu berbuat baik, mau lakukan secara baik, tetapi kemudian kita nggak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Ya, akhirnya kita tidak melakukan sampai selesai. Perbuatan baik kita tidak melakukan sampai selesai. Dan kita juga tidak bisa menilai perbuatan baik itu dari sesuatu yang sudah besar sekali. Karena semuanya dimulai dari langkah-langkah yang kecil, dari kebaikan-kebaikan yang kecil.
Contohnya ketika kita ingin unggul dalam mengasihi, kita bisa mulai dari langkah kecil, mulai mendengarkan curhatan teman kita. Jadilah pendengar yang baik, jangan jadi orang yang inginnya berbicara terus ketika ada yang curhat. Mulailah jadi pendengar yang baik. Sebelum kita betul-betul bisa memberikan satu saran yang baik kepada teman kita mulai dari jadi pendengar yang baik. Kasih perhatian yang penuh ya ketika dia mulai bercerita, ceritakan masalahnya. Mungkin kita nggak bisa langsung kasih nasihat, kita nggak bisa langsung kasih jalan keluar. Tapi mulailah jadi orang yang menyediakan telinga kita, hati kita untuk menerima cerita dari orang lain. Ketika teman-teman ingin berhasil jadi orang yang berhasil dalam pendidikan pun kan kita nggak langsung jadi orang yang kemudian punya pengetahuan yang luas. Kita selalu mulai sedikit demi sedikit. Mulai dari rajin baca satu hal, pelajari satu hal, kemudian kita baca lagi, kita pelajari lagi yang lain. Sehingga kita kemudian punya pengetahuan yang luas. Nah begitu juga dengan perbuatan baik. Setia dalam hal-hal kecil yang teman-teman bisa lakukan hari-hari ini. Dan kemudian Tuhan akan percayakan teman-teman untuk melakukan kebaikan jadi lebih besar lagi, jadi lebih luas lagi. Ya, jadi ini hal yang ketiga, bahwa ketika kita ingin luar biasa dalam perbuatan baik, maka lakukanlah segala sesuatu yang sederhana dengan totalitas. Ya, mungkin mulai dengan jadi orang yang baik itu mulai dengan kita memberikan senyuman, memberikan keramahan, menyapa orang lain. Ya, jangan jadi orang yang jutek, jangan jadi orang yang gak peduli ya. Kita gak bisa jadi orang yang dikenal sebagai orang yang dermawan kalau dari keseharian kita adalah orang yang jutek. Kita nggak peduli, kita mulai mengabaikan apa yang orang-orang bilang. Ya bagaimana kita berharap dikenal seperti orang yang Mother Teresa tadi, yang dikenal luas di dunia, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang kaya dengan perbuatan baik. Sedangkan kita, keseharian kita mengabaikan hal-hal kecil. Karena itu mulailah dari hal-hal kecil. Kalau engkau jumpai teman-temanmu di sekolah atau di pergaulanmu, mulailah untuk jadi orang yang ramah. Mulai jadi orang yang mau memberikan telinga kalian, memberikan hati kalian untuk mendengarkan cerita mereka. Saya percaya bahwa dari hal-hal kecil yang kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, nantinya Tuhan akan percayakan kalian untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang besar. Ada kapasitas yang Tuhan tambahkan karena ketika Tuhan lihat hal-hal kecil kita lakukan dengan totalitas. Ya, jadi ada 3 hal ini. Ketika teman-teman mau lakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan kasih, lakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mencari pujian bagi diri kita sendiri, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan lakukan secara totalitas dengan segenap hati teman-teman. Oke, nah menjadi penutup bagi teman-teman untuk firman Tuhan saat ini, coba kita renungkan bagaimana orang-orang di sekitar kita mengenal kita. Adakah mereka mengenal kita sebagai orang yang melakukan perbuatan baik, atau kita dikenal sebagai orang yang abai, orang yang tidak punya care terhadap orang lain. Ya, karena saya percaya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa perbuatan kita itu dapat membawa orang untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena itu mari rekan-rekan Hovers jangan lelah berbuat baik, walaupun itu kadang capek, kalian diabaikan, tidak dianggap, tapi teruslah melakukan perbuatan baik. Apalagi di situasi-situasi yang sulit seperti ini, kalau ada dengar teman yang mungkin keluarganya atau teman kalian yang kena COVID, cobalah untuk peduli. Kalau kalian punya berkat, sisihkan sedikit untuk kirimkan dia makanan, belikan dia vitamin, atau setidaknya kalian bisa hubungi, telepon dan doakan, berikan kekuatan. Itu contoh perbuatan-perbuatan kecil, tetapi itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang punya nilai yang tentunya akan sangat berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, selamat berbuat baik, bangun iman saudara, bahwa saudara mampu untuk jadi orang-orang yang menebar kasih Tuhan di tengah dunia hari-hari ini. Mari kita mau bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Engkau boleh memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami juga harus hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik, agar orang-orang di sekitar kami boleh melihat, boleh mengenal Tuhan yang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan Hov, biar mereka diberikan kemampuan untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik lewat sikap mereka, lewat perkataan mereka,
lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biar itu menjadi satu sumber daya untuk mereka boleh melakukan, menebar kebaikan bagi lingkungan mereka. Mulai dari rumah, di pergaulan mereka, dan dimanapun Tuhan bawa mereka. Tuhan tolong agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selaras, baik kehidupan mereka yang ada di media sosial, maupun kehidupan mereka di dunia nyata di mana orang-orang melihat mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa di hari-hari ini kiranya Engkau menjaga setiap anak-anak Hope, menjaga mereka menjauhkan dari sakit penyakit, wabah virus corona yang hari-hari ini semakin menyebar. Tuhan lindungi mereka. Demikian juga orang tua mereka, Tuhan pelihara kesehatan mereka. Tuhan tolong anak-anak Hope dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka bertumbuh secara rohani mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan Engkau memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, jadikan mereka anak-anak Tuhan yang berhasil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.